titiknya dengan Mekah, lambung Mekah itu sudutnya 295 derajat. Kalau ya selisih 1 derajat masih inilah, masih apa namanya, toleransi lah. Tapi kalau sudah 2 atau berapa, oh itu sudah beda. Kalau bapak meleset 2 itu udah Real Madrid, Pak. Kalau meleset kanan 297 itu nanti temunya ke Rusia. Jadi kalau bapak ke masjid, ya ikut kiblat masjid nih. Jangan bawa kiblat sendiri ya. Kalau bapak sholat ke masjid nggak boleh bawa ini sendiri. Tapi kalau bapak mau sholat di rumah, bapak ngurusin kiblat boleh. Pakai aplikasinya Micro Kiblat. Ini bapak kalau saya tempelin dekat ini langsung berubah sudutnya. Jadi nggak bisa kena yang bau-bau apa namanya, logam, nggak bisa. Jadi kalau bapak pakai dompet yang ada magnetnya nggak bisa, harus jauh dari yang sifatnya logam. Itu 295. Di gini dulu seperti angka 8 gini Pak, baru diukur. Sudutnya 200. Kalau dulu mah nggak apa-apa. Kalau ke masjid nggak boleh bapak bawa ini, nggak boleh. Harus mengikuti kiblat yang sudah disiapkan oleh jamaah. Kecuali sudah rundingan dengan jamaah, kita bawa orang KUA, bawa jamaah, bawa aparat, kemudian diluruskan, tanda tangan, ngubah kiblat nggak apa-apa. Tapi kalau belum nggak boleh. Gitu. Kalau ke kebun ya silakan dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi dulu ada posisi Mekah sama Madinah itu kan dulu kan yang waktu di Mekah kiblatnya kan ke arah Yerusalem, ke arah Baitul Maqdis. Begitu pindah ke Madinah, akhirnya Rasulullah dapat fitnah apa? Kok ngarah kiblatnya seolah-olah ngarahnya masih ke Yerusalem. Akhirnya ubah kiblatnya, makanya ada masjid namanya mengubah jadi kiblatain. Itulah ubahnya 180 derajat itu. Kemudian ada hadis yang berbicara tentang larangan kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ya kan? Terus perintahnya apa dalam hadis itu? Gordibuhu aw syarikuhu. Arahlah ke timurnya atau ke baratnya. Justru kalau pakai hadis itu, kalau bapak mengarahkan badannya waktu ke timur dan barat posisi di Indonesia, itu malah ngadekit buat kencingnya. Karena hadis itu kan waktunya di Madinah, sedangkan posisi kita kan dari Madinah kan jauh, Pak. Nah, jadi kadang-kadang kita juga nggak bisa saklek menggunakan hadis itu, Pak. Makanya ada namanya fiqhul hadis. Bagaimana memahami hadis. Itu ya. Ada lagi, Pak? Salat 5 waktu yang tidak bisa dijamak itu kan subuh. Nah, sekarang kita yang dalam posisi safar. Ya. Ya cukup jauh dan waktu subuh ini sudah masuk, kita sudah mikir-mikir mobil itu sudah akan bekerja, kita mau makan apa ini. Jadi kita menyimpulkan niat kita bahwa kita akan salat di dalam bis ini. Nah sekarang ini hati kita ini ngadap kiblatnya, dalam wudhunya, tayamumnya ini mungkin harus dia bagaimana? Ya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus tayamum. Tayamumnya itu harus kelihatan ininya, apa namanya, debunya kelihatan, harus tampak. Kalau kira-kira bapak tepuk, ini ada ngebulnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau bapak bawa mobil sendiri, bapak keluar, tayamumnya di kaca belakang itu kan banyak debu ya. Kalau mazhab yang lain nggak harus begitu.
Bapak di sejadah ini bisa tayamum nih, pasti ada debunya ini. Atau diambal ini, bukan menafikan Bapak yang beres-beres sambal ya. Atau itu sengaja saya ini Ustaz. Kalau ada yang tayamum itu enggak juga gitu kan. Ini boleh Pak tayamum ini. Jadi kalau Bapak di mobil, Bapak bisa tayamum di atas gitu ya, atau kaca samping bisa lah. Kalau di jok kayaknya nggak bisa lah Pak. Kan sudah duduk-dudukin orang. Di belakang jok diinjek-injek orang nggak? Nah, ya pokoknya kira-kira nggak kena kaki orang atau ngecenderin orang bisa. Kemudian Bapak sholatnya niatnya mustaqbilal kiblati, kiblatnya ke arah tujuan. Walaupun bisa jadi nanti secara fikih Bapak bawa kiblat sendiri, di belakang saya posisinya, atau di samping kanan nggak boleh, ya hadap kiblat aja, karena Allah menginginkan dari kita itu yang mudah, bukan yang sulit. Tapi niatnya menghadap kiblat. Kemudian, nggak boleh juga nanti Bapak posisi sujud sama rukunya sama, itu nggak boleh. Jadi kalau Bapak sholat, Allahu Akbar, nanti ruku ya kira-kira beginilah. Nanti sujud harus lebih turun lagi. Nggak boleh nanti rukunya sama atau lebih rendah daripada sujud, juga nggak boleh. Kemudian namanya kita darurat Pak. Kalau kita kendaraan sendiri, bawa mobil sendiri, kalau pakaiannya kotor bisa ganti pakaian. Tapi kalau darurat, dalam mazhab Abu Hanifah dalam Fiqhul Akbar disebutkan, walaupun Bapak yakin pakaian Bapak kena najis, kalau waktunya sholat tetap harus sholat. Kan selama ini kita mikir sholat itu rukunnya, syaratnya menghadap kiblat, masuk waktu, bersih pakaian dan tempat, kan begitu ya. Ini kan ideal, fikih idealnya begitu Pak. Kalau seandainya kita nggak bisa dapat semuanya, maka fit darurah tubihul mahdurah, dalam keadaan darurat hal-hal yang nggak boleh jadi boleh. Jadi walaupun Bapak ya mohon maaf anyang-anyangan terus kencing lagi, netes lagi, tetap boleh sholat apapun keadaannya, dengan niat nanti kalau nyampe rumah masih ada waktunya, kita ulang sholat kita, diulang namanya. Tapi kalau sudah nyampe tempat tujuan, waktunya sudah lewat, berarti mengkodok. Itu lebih baik daripada nggak sholat sama sekali. Ya kan tadi nggak sah. Iya, darurat. Tapi kan sudah lewat daruratnya. Tapi kalau memang dia kayak saya ngelihat ibu waktu sakit, mau sholat waktu-waktu jaraknya kasihan, karena saya ngalami waktu sakit minum obat, baru dapat 2 rakaat ngantuk banget, tertidur, bangun ulang lagi, baru takbir 2 rakaat ngantuk banget gitu. Akhirnya ya saya nyuruh diri saya untuk ngambil rukhsah untuk menjamak sholat. Jadi kalau seandainya pas kita di kendaraan itu meninggal, kan ulama ini kan berpikirnya itu seandainya, namanya fikih tawakku, fikih prediksi namanya. Kalau seandainya nanti ternyata naik bis ini saya kecelakaan meninggal, nanti saya ditanya malaikat, kenapa kamu belum sholat? Saya sudah sholat, cuman saya dalam keadaan najis karena saya darurat. Kalau saya nyampe saya selamat, saya ulang sholat saya, cuman sudah keburu meninggal. Nah gitu, bisa protes. Ini ungkapannya namanya fikih tawakku, fikih prediksi. Sebagaimana ada ulama gini, ada
apa namanya, laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki onani, mandi onani, atau mandi kemudian pakainya ada spermanya, kemudian dicuci di atas, di bawah ada perempuan mandi, kemudian sperma itu masuk dalam rahimnya perempuan, hamil, itu kayak mana? Itu namanya fikih prediksi, Pak. Fikih prediksi. Kalau masuk bisa aja terjadi kayak gitu. Bukan akal-akalan, bisa terjadi aja. Karena sekarang ada orang nggak pernah ngapa-ngapain kok bisa hamil. Dicek sama apa namanya, sama dokter ahli kandungan, ternyata selaput darahnya nggak hilang. Kalau dia senggama kan pasti pecah itu. Ternyata enggak, tapi hamil bisa aja, Pak. Bisa. Tapi saya pernah tanya juga, Ustaz, kalau kita ini jadi astronot, bulan kan di atas, bumi di bawah, sholatnya ngadep kiblatnya kayak mana, Ustaz? Ya kamu jadi astronot dulu, nanti tanya sama saya. Kalau belum, bikin pening aja ini. Oh jadi astronot dulu, nanti kalau benar-benar terjadi baru tanya sama saya. Satu lagi, monggo, masih ada waktu nggak? Masih 4 menit, monggo. Ya. Nah, dalam sholat tahajud beda. Ada beberapa ulama khilaf tentang sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu beberapa ulama mengatakan gini, habis witir sebelum masuk azan itu ada waktu jeda. Waktu jeda itu Bapak bisa sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi sholat fajar 2 rakaat itu bisa jadi Bapak sudah witir, tapi azan belum masuk, waktu belum masuk. Nah, Bapak sholat sunnah itu. Ada juga mengatakan sholat fajar itu adalah sholat sunnah sebelum subuh. Itu sholat fajar, qobliyah. Ada juga yang mengatakan sholat fajar itu sholat subuh itu. Maka kalau Bapak sudah witir masih bisa 2 rakaat, atau bisa qobliyah, atau bisa itu setengah, berarti 3-3-nya Bapak dapat. Itu termasuk Jakarta sudah ada. Bapak pakai sholat di tempat Bapak sholat, nggak boleh pakai azannya Papua, teman, nggak boleh. Jadi contoh nih, Ramadan ini kan kadang-kadang, wah, cari mana yang azan duluan, nggak boleh, Pak. Atau sahur cari azan yang belakangan mana, itu nggak boleh. Patokan kita itu bukan azan, masuk waktu, ditandai dengan azan. Nah, azan pakai mana? Pakai masjid yang Bapak biasa pakai sholat. Nah, kalau Bapak sini ya sholatnya sini, pakai azan sini. Jangan juga, ini saya belum sempat sahur, nak tolong ambil mic sana, nak. Mic-nya simpen, nak. Walaupun dia belum azan, kalau waktunya sudah masuk ya sudah nggak boleh lagi Bapak sahur. Atau mic-nya dirusain gitu biar nggak azan gitu juga nggak boleh. Makanya, masalah masbuk. ya, Maghrib itu kan 3 rakaat. ya, Umpamanya ada yang masbuk, tapi dia datang setelah imam selesai baca Al-Fatihah. Berarti kan bisa masuk ngikutin imam terus. Bisa. Tapi ada saya pernah lihat dia tambahin lagi 1 rakaat lagi. Itu menjadi benar atau menjadi benar? ya. Sebenarnya memang afdolnya Bapak sholat itu dapat Al-Fatihah bareng imam atau Bapak sempat baca Al-Fatihah.
Cuman dalam hadis lain disebutkan, kan hadisnya gini, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap sholat atau tidak dapat rakaat sholat orang yang nggak dapat Al-Fatihah. Nah, itu hadisnya. Tapi ada hadis lain mengatakan menyebutkan sesungguhnya orang itu mendapatkan rakaat imam ketika dia mendapatkan ruku bareng imam. Jadi kalau ada imam ruku, kita masih sempat ruku bareng imam, maka dianggap satu rakaat. Jadi kalau ada orang sholat, imam ruku ya, Allahu Akbar, kita masih sempat gini. Nah ini Pak, dapat satu rakaat bareng imam, nggak perlu nambah rakaat, kecuali ada rakaat yang ketinggalan. Tapi kalau begitu imam ruku ya, kita ruku gini, imam begini, nah berarti Bapak ketinggalan satu rakaat. Nanti dalam sholat Jumat begitu Pak, Bapak orang rumah mungkin waktu berangkat mungkin ke belakang atau apa, atau telat, motornya pecah ban atau apa. Begitu datang ke masjid, Bapak mendapati imam sedang rakaat kedua. Kalau Bapak masih sempat dapat ruku bersama imam di rakaat kedua, berarti Bapak dapat satu rakaat sholat Jumat, maka nanti tambahnya cuma satu rakaat. Tapi kalau Bapak nggak dapat sholat bareng imam, nggak dapat rukunya, maka Bapak nambah 4 rakaat. Nah, sholat zuhur, gitu ya. Jadi yang tadi itu yang dia menambah rakaat itu sholatnya jadi batal malah. Jadi harus 3 rakaat jadi 4 rakaat maritnya itu. Ya. Apa ya? Mungkin dia belum ngaji, dia harus ngaji. Lebih rakaatnya. Banyak juga yang seperti itu. Ya, karena dia beranggapan karena nggak dapat Al-Fatihah bareng imam. Jadi boleh juga seperti itu. Ya, kalau saya pakai hadis yang kedua. Kalau dia dapat rukuk bareng imam, itu sudah dianggap satu rakaat. Tapi kalau nggak dapat itu, contoh bisa jadi, mohon maaf ya, kita baru takbir, terus kita kepikir kemana-mana gitu. Mungkin rakaat kedua atau ketiga dia lupa baca Al-Fatihah, sampai imam rukuk dia lupa baca Al-Fatihah, maka rakaat terakhir itu dia nggak dapat, maka dia nambah satu rakaat. Saya pernah Pak, sholat karena kecapean, karena banyak pikiran gitu ya, astagfirullah, belum baca Al-Fatihah, mau ngejar Fatihah, imamnya takutnya sudah dari rukuk sudah berdiri. Nah, kita kan ikut imam. Begitu imam selesai, saya nambah satu rakaat. Kok nambah satu rakaat? Tadi lupa Al-Fatihah. Ya, imam Ustadz kan manusia juga Pak. Gitu ya. Tadi apa terakhir? Rusuh? Bisa. Kalau Bapak musafir yang harusnya sholatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat, itu kan rusuh. Gitu. Yang tadinya Bapak harus bayar zakat fitrah tapi ternyata nggak ada, nah, Bapak malah terima zakat, itu rusuh. Sholat harus berdiri karena Bapak sakit, nah, rusuhnya duduk, boleh duduk. Gitu. Seorang nggak boleh melihat aurat orang lain atau aurat perempuan, tapi karena rusuh boleh dia pegang perutnya perempuan yang hamil itu, dokter kan. Kalau cuma megang aja boleh, kalau lebih dari itu nggak boleh. Pencet-pencet atau dilihat kayak mana bentuknya kok beda sama di rumah gitu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.